Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, syahr ramadhana mu'allakun bis-shaimi, syahr ramadhana mu'allakun baina as-samai wal-ard, la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr durhatan lis-shaimi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ma'asyar hadirin wa hadirat umat habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita berpuasa Ramadan, juga diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Ini penting sekali zakat fitrah. Bukan hanya sekedar berpuasa Ramadan saja, tapi hendaklah kita laksanakan zakat fitrah dengan baik dan benar. Yang mana kewajiban melaksanakan zakat fitrah telah diwajibkan oleh baginda Habibina Muhammad SAW. Kalau kita taat kepada Rasulullah, berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat dengan Habibina Muhammad SAW, berarti taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau betul-betul kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Al-fa'il Habibuna Muhammad SAW, ikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukum Allah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Dalam Al-Qur'an Karim juga disebutkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah oleh kalian. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, tinggalkanlah. Kita ikuti Rasulullah SAW, yang mana baginda Habibullah SAW, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik. Ikuti Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk Allah di langit maupun di bumi, dunia maupun akhirat sekali itu jannah, yang paling mulia istimewa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita. Kita taat dengan Nabi berarti taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW berhijrah, dari Mekah menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah pada tahun kedua di bulan tersebut, itu bulan Ramadan sebelum datangnya bulan Idul Fitr, tinggal 2 hari lagi. Di situ ada perintah tentang masalah mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah khususiyah daripada umat Habibina Muhammad sallallahu, keistimewaan untuk umat Habibina Muhammad sallallahu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bernama Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiyah Nabi sallallahu, saudara ayahnya Sayyidina Abdullah yang bernama Abbas.
Sayyidina Abbas mempunyai anak namanya Sayyidina Abdullah. Berarti Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu Ibnu Abbas, misanan sepupu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya dan mentaatinya kepada Habib yang luar biasa hebatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaimi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. Faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Rasulullah SAW telah memfardukan, mewajibkan tentang mengeluarkan zakat fitrah. Apa dia adalah hikmah zakat fitrah? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Membersihkan bagi orang yang berpuasa minal lagwi, ay ma la faidata fihi minal qawli wal fi'l kal hazli wal li'b. Tuhratan lis-shaimi, membersihkan bagi orang yang berpuasa minal lagwi, daripada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya. Al-lagw, kata ulama mengatakan ma la faidata fihi minal qawli wal fi'li, yang tidak ada faedahnya dari perkataan, yakni ucapan-ucapan, wal fi'li, perbuatan-perbuatan. Mungkin terjadi bagi orang yang sok berpuasa berkata suatu perkata yang tidak ada faedahnya, atau berbuat perbuatan yang tidak ada faedahnya. Ini membersihkan dengan mengeluarkan zakat fitrah. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Apa arti rafath? Al-fuhsyu minal kalam, perkataan-perkataan yang jelek. Masya Allah. Jadi ucapan-ucapan kejelekan atau perbuatan yang tidak ada faedahnya, ucapan yang tidak ada faedah, ini dibersihkan dengan mengeluarkan zakat. Ini di antara faedahnya. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin. Sebab orang miskin, mereka orang-orang yang membutuhkan, kita berikan dengan kita keluarkan zakat fitrah terhadap mereka. Jangan sampai orang-orang miskin tersebut dalam keadaan bulan Idul Fitr, mereka dalam keadaan kesusahan, cari makan ke sana kemari, minta-minta. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, aghnuhum 'anit tawafi fi hadzal yaum, berikan kepada mereka kekayaan, kecukupan untuk mereka daripada berkeliling ke daerah-daerah, ke tempat-tempat lain fi hadzal yaum, pada hari ini, yaitu di Idul Fitr. Berikan kepada mereka untuk orang-orang yang miskin. Sebab mengeluarkan zakat fitrah itu ada cara-caranya, sudah diatur cara-cara siapa yang diberikan zakat fitrah. Bukan semua orang, tapi ada cara-caranya. Keluarkan zakat fitrah dengan sebaik-baiknya. Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Balang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum mengerjakan ibadah salat, yakni salat Idul Fitr, dikatakan oleh Nabi SAW zakatun maqbulah, itu zakat yang diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah tersebut setelah mengerjakan ibadah salat, yakni salat Idul Fitr, termasuk sedekah seperti sedekah-sedekah lainnya. Maka di sini utama ulama mengatakan walhasil anna lil fitrati khamsat awqat. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah. Pertama kali waktu jawaz, arti jawaz diperbolehkan, boleh kita keluarkan. Awwalus syahr min Ramadan, bulan pertama di bulan Ramadan. Mungkin tanggal 1 Ramadan, tanggal 2, tanggal 15, tanggal 20, tanggal 25. Yang penting di bulan Ramadan, bukan sebelumnya Sya'ban, bisa enggak.
atau lagi Rajab, enggak. Di bulan Ramadan, dari mulai awal Ramadan, dari mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Waktu jawaz awwalu syahrin min Ramadan, awal bulan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, waktu wujub, waktu kewajiban. Idza gharabatis syams, apabila terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari, masuk malam Idul Fitr, hukumnya wajib. Jadi pertama kali bulan Ramadan ini waktu jawaz, kemudian malam lebaran yaitu gharabatis syams, terbenamnya matahari itu waktu wujud. Kemudian yang ketiga, waktu fadilah, waktu yang paling afdal, yang istimewa. Qabla al-khuruj ila shalah, sebelum keluar mengerjakan ibadah salat, yakni salat Idul Fitr. Setelah kita mengerjakan salat subuh berjamaah, sebelum salat Idul Fitr keluarkan zakat fitrah kita. Ini mungkin jarang yang terjadi, ya. Habis subuh sebelum salat Idul Fitr, karena enggak ada panitia, biasa panitia di bulan Ramadan atau malam lebaran, bukan waktu pagi. Tapi waktu fadilah yang paling afdal setelah mengerjakan salat subuh, sebelum mengerjakan salat Idul Fitr, kita keluarkan zakat. Itu namanya waktu fadilah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, waktu karahah, yang ini waktu hukumnya makruh. Kalimat makruh masih boleh dikerjakan, tapi kurang baik, ya. Tetap kalau belum mengerjakan ya harus dikerjakan. Itu namanya waktu karahah. Kapan waktu karahah? Idza akharaha an salatil Id illa li'udrin min intidari qaribin aw ahwaj. Apabila dikeluarkannya setelah mengerjakan salat Idul Fitr sebelum maghrib. Misalkan salat Idul Fitr jam 7 misalkan. Begitu salat Idul Fitr baru mengeluarkan, mungkin jam 8-nya mengeluarkan, mungkin jam 10-nya mengeluarkan, mungkin jam 12 siang, mungkin jam 3 siang. Ini namanya waktu karahah. Kalau habis selesai mengerjakan ibadah salat tetapi sebelum maghrib. Kecuali kalau ada udzur, seperti misalkan menunggu orang-orang yang dekat, atau menunggu orang-orang kedatangan orang yang lebih mementingkan tentang badan tersebut. Nah, kalau enggak maka hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, waktu hurmah, hukumnya haram. Idza akharaha an yaumil Id bila udrin, apabila diakhirkan daripada hari lebaran, tanggal 1 Syawal, habis salat terus nggak dikerjakan sampai maghrib, nah, malam kedua baru mengeluarkan, itu namanya waktu hurmah, hukumnya haram. Dan ini apabila tidak ada udzur, bila udrin kabaqiyati ma'al aw mustahiqin, kalau seperti seandainya menunggu orang-orang yang berhak menerima tentang harta tersebut, atau menunggu tentang adanya keuangan tersebut. Nah, kalau ada udzur baru, misalkan uangnya ada tapi itu belum di tangan kita, belum kita terima. Nah, terpaksa sampai lewat waktunya. Atau mustahiqnya dicari-cari belum dapat, sampai di tempat lain misalkan tanggal 1 sudah sampai maghrib. Nah, ini namanya ada udzur. Tapi kalau tidak ada udzur maka hukumnya haram. Tetapi ketahuilah, kalau seandainya tanggal 1 Syawal belum juga mengeluarkan zakat fitrah tersebut, maka tetap diwajibkan untuk mengqadha. Misalkan tanggal 1 nggak mengeluarkan, tanggal 2 baru mengeluarkan, itu namanya qadha. Tanggal 10 misalkan, atau di bulan lainnya, ini termasuk ibadah yang wajib qadha apabila belum mengerjakan. Seperti misalkan sholat ada qadhanya apabila dikerjakan setelah habis waktunya. Puasa, misalkan puasa Ramadan ditinggal, mungkinkah seperti perempuan haid dan nifas, atau musafir bepergian, atau misalkan melahirkan dan lain sebagainya, wajib mengqadha puasa.
Ini masyarakat. Begitu juga masalah zakat fitrah atau zakat mal, kalau belum dikeluarkan wajib untuk mengqadha. Misalkan tahun kemarin belum saya keluarkan, tetap sekarang juga harus diqadha. Sebab wajib untuk mengqadha. Selama kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, laksanakan zakat fitrah tersebut. Dan ini mendapatkan fadilah, kebaikan, pahala yang sangat besar. Mengeluarkan zakat fitrah tersebut, di antaranya al-hasanat yudhibna sayyiat, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanat, perbuatan-perbuatan baik menghilangkan daripada perbuatan-perbuatan jelek. Ini zakat fitrah adalah perbuatan baik. Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, insyaallah terhapus kesalahan kita, terhapus daripada dosa-dosa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, dan fadilah yang sangat besar. Sampai di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shaumu syahr Ramadan mu'allakun baina as-samai wal ard, la yurfa'u illa bi zakatil fitr." Puasa Ramadan adalah masih bergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kecuali mengeluarkan zakat fitrah. Misalkan ada orang berpuasa Ramadan, dia laksanakan sampai Idul Fitr, maka puasanya masih bergantung antara langit dan bumi sampai dia mengeluarkan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita bersama, sehingga kita bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah, yang wajib, yang sunnah dikerjakan, yang haram, yang makruh ditinggalkan, perbuatan mubah, jadi ibadah kepada Allah. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Puasa Ramadan kita diterima oleh Allah. Zakat mal, zakat fitrah, semuanya diterima oleh Allah, bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan semua amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dapat pahala yang besar dari Allah, dapat ridha dari Allah. Ya Allah, yang sakit diberi sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah, dan insyaallah mudah-mudahan kita dapat Ramadan sini ba'da sinin wa aman ba'da awam ma'al ludhu wal as'aqibah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin makrullah, mudah-mudahan pesan sampai ini bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.